Kalau semua orang bisa menafsirkan konstitusi sesuka-sukanya, ya amburadul lah negara ini, rusaklah negara ini, kayak gitu. Ya untuk apa juga ada MK, kan kayak gitu. Berarti ini kan dia presiden sendiri tidak menghormati MK gitu. DPR tidak menghormati MK. Bagaimana putusan 91 itu ditafsirkan sendiri oleh dan dibenarkan dengan menggunakan para ahli hukum dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk DPR saya kira. Ketika DPR menyetujui Perpu itu menjadi undang-undang, bahkan bukan di sidang pertama, artinya seluruh anggota DPR yang menyetujui itu kan membangkang terhadap konstitusi. Dia menafsirkan sendiri tentang konstitusi, bahkan menafsirkan diri tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri suka-suka dia demi kepentingan-kepentingan dia gitu loh. Ini hanya terus-terusan akal-akalan untuk pembenaran-pembenaran bahwa apa yang dijalankan itu sudah sesuai dengan sistem dan mekanisme. Putusan MK aja kan kalau kita menyimpulkan perintahnya A dilaksanakannya C kuadrat, kan gitu, udah jauh dari situ. Padahal jelas saya kira tafsir tunggal terhadap konstitusi itu ada di MK, ada di Mahkamah Konstitusi. Membangkang terhadap putusan MK ya berarti kan membangkang terhadap konstitusi. Membangkang terhadap konstitusi itu berarti pengkhianat bangsa kan? Iya. Kita ini rakyat, ya, kita ini harusnya memiliki kekuasaan, harusnya menjadi tuan di tanah kita sendiri. Kita ini rakyat banyak di sumber-sumber daya alam yang kaya raya kita ini, tapi tidak bisa dinikmati. Karena apa? Menurut saya tata kelola bangsa kita ini yang dikelola oleh penguasa-penguasa yang rusak, ya, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya, tidak berkhidmat kepada konstitusi, tidak berkhidmat pada undang-undang, kepada Pancasila, tidak berkhidmat kepada rakyat, ya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar hanya jadikan tameng untuk pembenaran-pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan, yang intinya adalah mengkhianati rakyat, mengkhianati bangsa, mengadaikan bangsa ini. Ya, bahkan kita jauh terperosok kepada jurang, saya kira kemiskinan, jurang kepada kesengsaraan, hutang semakin besar gitu. Yang nanggung siapa sih? Apakah mereka? Enggak, rakyat itu, Pak. Silakan Bung Rudi. Apa nih, Pak? Terkait masalah hari ini kan jadwal kita kan mendengarkan kesaksian dari DPR. Jadi kita ingin mengetahui sebenarnya alasannya DPR itu menyetujui Perpu jadi undang-undang ini apa gitu loh. Padahal di luar demo bertubi-tubi, bahkan undang-undang Omnibus Law juga sudah dinyatakan inkonstitusional. Lantas kemudian konsep Perpu itu tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan inkonstitusional. Kok jadi kembali lagi main mensahkan aja, menyetujui, harusnya kan menolak saja. Kita pengen tahu nih seperti apa ini menurut Bung Rudi. Ya, jadi hari ini kan kita akan agenda lanjutan sidang ya, perkara nomor 54 ya kita ya, nomor 54. Kalau kita mencermati persidangan kemarin, saksi ahli gitu ya, saya kira tidak akan mungkin jauh berbeda keterangan fakta dengan ahli yang kemarin. Intinya begini ya, pertama saya kira pemerintah sendiri, kalau menurut saya itu adalah dia menafsirkan sendiri gitu ya, tentang masalah bagaimana melegalisasi tentang Perpu Cipta Kerja ini menjadi undang-undang gitu ya. Dan diperkuat dengan dalil-dalil para ahli yang menurut saya adalah sesuka hatinya menafsirkan konstitusi gitu. Padahal sudah sangat jelas ada tafsir tunggal yang saya kira itu adalah harus jadi rujukan dan final. Sepengetahuan saya itu kan hanya tafsir dari Mahkamah Konstitusi itu yang harusnya menjadi rujukan semua pihak gitu loh. Kalau semua orang bisa menafsirkan konstitusi sesuka-sukanya ya amburadul lah negara ini, rusaklah negara ini, kayak gitu. Ya untuk apa juga ada MK, kan kayak gitu. Berarti ini kan dia presiden sendiri tidak menghormati MK gitu. DPR tidak menghormati MK. Bagaimana putusan 91 itu ditafsirkan sendiri oleh dan dibenarkan dengan menggunakan para ahli hukum dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk DPR saya kira. Ketika DPR menyetujui Perpu itu menjadi undang-undang, bahkan bukan di sidang pertama, artinya seluruh anggota DPR yang menyetujui itu kan membangkang terhadap konstitusi. Dia menafsirkan sendiri tentang konstitusi, bahkan menafsirkan diri tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri suka-suka dia demi kepentingan-kepentingan dia gitu loh. Nah, dalam persidangan hari ini saya nggak tahu, saya sih nggak ngelihat ada anggota DPR yang diajukan oleh pemerintah, oleh presiden gitu ya, sebagai saksi fakta gitu. Yang ada tadi saya lihat itu kayaknya masih ahli ekonomi, ada juga dari serikat pekerja. Kita dengarkan saja apa nanti yang akan mereka sampaikan gitu. Tapi pada pokoknya saya kira gini, saya dan saya yakin 15 prinsipal yang lain itu tidak akan kaget gitu lah bahwa dalam persidangan
kita itu akan menghadirkan saksi fakta dari serikat pekerja, serikat buruh, karena tahun lalu juga dalam gugatan yang melahirkan putusan 91 itu juga kan pemerintah juga presiden mengajukan saksi 2 dari serikat pekerja, serikat buruh gitu ya, dan seluruh kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia tahu siapa saja yang menjadi saksi fakta yang diajukan oleh presiden dari serikat pekerja, serikat buruh. Tahun ini juga nggak jauh berbeda serikatnya, saya kira gitu ya. Nah, ini menunjukkan satu, tadi saya setuju dengan Pak Baso, itu adalah bagian upaya untuk membenarkan bahwa pemerintah itu sudah bicara dengan serikat buruh gitu, meskipun pilih-pilih. Serikat buruh yang diajak omongnya itu pilih-pilih gitu. Yang penting asal gitu, untuk menunaikan tugas yang disebut dengan melibatkan partisipasi gitu. Memenuhi syarat dasar pemenuhan dalam proses undang-undang gitu. Tapi substansinya nggak ada. Padahal pemerintah sendiri, bahkan Menteri Tenaga Kerja sendiri ini yang sangat aneh, Pak. Kan saya bilang, kalau mau libatkan serikat buruh itu ya semua serikat buruh, kan semua serikat buruh nasional itu tercatat dan menteri tahu. Ngapain Menteri Tenaga Kerja itu meregistrasi semua serikat buruh? Ngapain Menteri Tenaga Kerja itu ada LKS tripartit nasional gitu loh? Ngapain ada federasi-federasi yang tidak terkoperasi tapi nggak pernah diajak bicara secara terbuka gitu? Seperti yang kita ketahui, tiba-tiba sekarang ketika ada putusan dari ILC atau International Labour Conference ILO Juni lalu, pemerintah sibuk. Ya kan, Menteri Tenaga Kerja tuh sibuk, Pak, serap aspirasi PP 36 tentang upah. Tapi di dalamnya itu ternyata dia adalah tadi sosialisasi tentang Omnibus Law. Nah, itu kan itu udah jelas gitu loh. Jadi dia tuh akal-akalan, akal bulus lah. Kalau memang serius mau menjalankan putusan MK itu kan diundang aja lah. Kantor Menaker itu luas gitu loh. Kalau nggak punya duit biar serikat buruh yang bayarin, ngumpulin suruh pimpinan-pimpinan serikat buruh itu gitu loh. Kalau saya begitu aja ya. Jadi menurut saya ya memang ini hanya terus-terusan akal-akalan untuk pembenaran-pembenaran bahwa apa yang dijalankan itu sudah sesuai dengan sistem dan mekanisme. Putusan MK aja kan kalau kita menyimpulkan perintahnya A dilaksanakannya C kuadrat kan gitu, udah jauh dari situ. Padahal jelas saya kira tafsir tunggal terhadap konstitusi itu ada di MK, ada di Mahkamah Konstitusi. Membangkang terhadap putusan MK ya berarti kan membangkang terhadap konstitusi. Membangkang terhadap konstitusi itu berarti pengkhianat bangsa kan. Jadi nggak usah ngomong keluar-keluar jaga NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi praktek-prakteknya itu nggak ada yang dijalankan oleh mereka. Justru jadi jualan untuk pembenaran apa-apa yang dilakukan untuk melakukan kejahatan terhadap rakyat, mengkhianati kedaulatan bangsa, mengangkangi apa yang kedaulatan bangsa gitu. Itu menurut saya gitu ya. Jadi sangat menyayangkan gitu. Ya kalau saya dalam persidangan sekarang kita lihat aja. Kita kan sudah dikatakan, kita tidak akan mundur gitu. Kita akan maju terus gitu loh. Maupun pemerintah ini Bapak Presiden yang terhormat, yang mulia, dan anggota-anggota DPR yang kita gugat ini mau menghadirkan 100 saksi ahli, 100 saksi fakta, 1000 fakta mata akan kita hadapi gitu loh. Karena kita yakin Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang busuk ya. Undang-undang yang dibutuhkan oleh rakyat sesungguhnya dan tidak juga menjawab tentang apa yang dielus-eluskan tentang investasi. Kalau lu benerin investasi ya kenapa nggak lu urusin aja soal masalah investasi itu? Memang apa sih dengan investasi itu? Apakah bisa mensejahterakan rakyat? Apakah bisa membawa negara ini menjadi negara yang maju, yang hebat? Nggak ada, Pak, gitu. Justru negara ini akan maju, akan hebat itu dengan ketika berani membangun dengan kekuatan kita sendiri, membangun dengan kekuatan daripada sumber daya tenaga produktif rakyat itu sendiri, sumber daya alam kita sendiri. Kalau sekarang investasi semuanya sumber daya alam kita dikeruk gitu. Saya bukan anti terhadap investasi, tapi investasi yang macam mana dulu. Kalau yang cuma mengeruk sumber daya alam, merusak lingkungan gitu ya, memeras, menghisap tenaga kerja murah di Indonesia gitu ya, buat apa gitu loh. Kita ini rakyat ya, kita ini harusnya memiliki kekuasaan, harusnya menjadi tuan di tanah kita sendiri. Kita ini rakyat banyak di sumber-sumber daya alam yang kaya raya kita ini, tapi tidak bisa dinikmati. Karena apa? Menurut saya tata kelola bangsa kita ini yang dikelola oleh penguasa-penguasa yang rusak ya, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya, tidak berkhidmat kepada konstitusi, tidak berkhidmat pada kepada Pancasila, tidak berkhidmat kepada rakyat ya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar hanya jadikan tameng untuk pembenaran-pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan, yang intinya adalah mengkhianati rakyat.
mengkhianati bangsa, menggadaikan bangsa ini. Ya, bahkan kita jauh terperosok kepada jurang, saya kira kemiskinan, jurang kepada kesengsaraan, hutang semakin besar gitu. Yang nanggung siapa sih? Apakah mereka? Enggak, rakyat itu Pak. Kita ini, anak cucu kita ini yang harus nanggung hutang itu. Nah, menurut saya di situ gitu. Ya, saya kira itu Pak Daeng. Terima kasih.